Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang bertemakan mobile food dan berjudul M-Food Cafe. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Sinta Febrianti dengan NIM 1523334, dan rekan-rekan saya bernama Adik Maulana dengan NIM 1520281, Anissa Putri dengan NIM 1520368, Bagus Widi Bagaskara dengan NIM 1520162, Rika Ramadina 1520379. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu M-Food Cafe. M-Food Cafe adalah sebuah aplikasi pemesanan makanan, minuman, dan dessert yang didukung secara online. M-Food Cafe dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart dan Flutter. Adapun tutorial pembuatan M-Food Cafe adalah yang pertama, membuat proyek aplikasi Flutter dengan nama M-Food, dan yang kedua, membuat file update pada folder lib yang ada di dalam project M-Food. Berikut adalah codingannya. Di sini terlebih dahulu kita buat folder M-Food Cafe. Lalu kita ke lib. Di lib ini kita bikin new folder dengan nama package. Terus dengan new filenya update. Dan di update ada import package Flutter material Dart, berfungsi untuk mengimport Flutter dan Dart. Di sini juga ada import file service Dart dan ada juga Firebase. Dikarenakan kita pakai Firebase, dan di sini karena kita menggunakan style fonts-nya dari Google, jadi di sini kita mengimport paket Google Fonts, dan di sini juga kita mengimport file home Dart, introduce Dart, dan startup Dart. Kelas untuk update-nya sendiri bernama Mobile Food dengan extend stateful widget. Dan untuk sistem Chrome-nya atau untuk setting sistem UI-nya, status bar color-nya berwarna transparan, navigator bar-nya juga berwarna transparan, dan divider color-nya juga berwarna transparan. Di sini ada string route. Jika widget user tidak sama dengan 0, maka route langsung ke halaman home. Jika maka introduce page-nya true, maka routernya langsung ke startup, dan jika tidak, maka langsung ke introduce page. Selanjutnya ada judul atau title M-Food dengan initial root-nya root. Dan di sini lambang atau simbol garis miring itu untuk menyimbolkan file introduce page atau kelas introduce page, garis miring startup untuk melambangkan kelas startup page, dan home untuk melambangkan page home. Dan di sini untuk temanya, fontnya dari Google yaitu Aktor. Background colornya di sini ada OX FECEF 4, dan primary colornya atau warna primernya sama, dan untuk scaffold backgroundnya juga warna yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan introduce Dart.
Di Intodostat ini ada import Cupertino untuk versi iOS dan Material Dat. Kelasnya bernama Introduce Page. Dan untuk scaffoldnya, backgroundnya berwarna 0x FFFF 4B3A. Body columnnya, cross axis alignment-nya itu untuk memposisikan widget berada di tengah atau center. Dan kalau untuk main exercise-nya, supaya kolomnya itu max size dengan max. Terus di sini ada padding buat ngeposisiin widgetnya dengan top atau lebar atas 54 dan lebar kiri 43. Untuk child containernya, lebarnya 73, tingginya juga 73, dekorasinya dengan warna putih dan dengan box shape-nya circle. Kalau untuk box shadow-nya, untuk ngedit box-nya, offset itu berfungsi untuk mengatur ketebalan atau bayangan pada boxnya. Di sini ketebalan panjangnya setengah, ketebalan lebarnya 1, dengan bayangannya berwarna abu-abu grey. Dan sini juga ada child padding dengan edge inserts-nya only dan lebar kirinya 4. Untuk size boxnya, tingginya 50, dan child image asset itu untuk memasukkan folder image. Di sini yang dimasukkan folder image logo PNG. Untuk expandednya, child column-nya main exercise sama seperti tadi, dan cross axis alignment-nya juga sama kayak tadi. Untuk padding-nya only, lebar atasnya 0 dan lebar kirinya 43. Dan untuk pengaturan atau ngedit teksnya, di sini ada mFoot. Teksnya mFoot dengan text style, warnanya putih dan ukuran hurufnya 65. Untuk shadownya, bayangan atau ketebalan boxnya itu panjangnya setengah, lebarnya 1, dengan bayangan warnanya abu-abu. Di sini padding, edge inserts-nya only, topnya lebar atasnya 0 dan lebar kirinya 43. Dan untuk teks kafenya, untuk tulisan kafenya, warnanya putih, ukurannya 65, dan lebar ketebalan atau bayangannya, panjangnya setengah dan lebarnya 1, dengan warna bayangan abu-abu. Untuk size boxnya atau ukuran boxnya, widthnya itu media query of context size width. Itu berfungsi tuh agar lebarnya itu mau di handphone apapun tetap sama, tidak berubah. Dan untuk posisinya, yang kiri itu 0,35, lebar atasnya 45. Dan untuk gambarnya, di sini gambarnya startup
PNG dengan lebar gambarnya tinggi gambarnya 0,5, box width-nya fit wide, alignment-nya top right, kanan atas. Untuk pengaturan image yang kedua, untuk gambar yang kedua, image-nya startup 2 PNG dengan tinggi 0,5, dan untuk posisinya ada di kiri atas. Untuk posisi keseluruhan, topnya berada di 0,55. Sini cat containernya white-nya sama kayak tadi. Ini untuk mengatur ukuran biar di handphone apapun sama. Terus lebarnya tingginya 150. Untuk box dekorasinya berwarna 0xFFF4B3A dengan blur radiusnya 25, offsetnya atau bayangan panjangnya min 25 dan bayangan lebarnya min 90. Untuk box shadow yang kedua, colornya sama, radiusnya juga sama, offsetnya yang berbeda. Di sini bayangan panjangnya 25 dan bayangan lebarnya min 90. Untuk button barnya atau mengedit button barnya, di sini lebarnya sama seperti tadi dengan posisi di tengah center. Dan untuk material buttonnya, shape-nya itu rounded rectangle bordir dengan bordir radius itu circular, minimal width-nya 0,695 dengan tinggi 55. Jika introduce page-nya true, maka navigatornya langsung menuju ke startup atau ke login. Untuk teksnya, tulisannya teks di dalam boxnya itu namanya get started dengan style fontsnya 17 dan dengan warna 0xFFF4B3A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang start update-nya di dalam folder mfood kita. Seperti biasa, kita akan memasukkan import package flutter material.dat-nya, lalu service.dat-nya, dan property.dat-nya. Lalu kita akan membuat kelas startup page-nya dan juga kelas startup page tab-nya. Ini untuk login. Jadi halaman ini kita akan membuat dua, yaitu login dan sign up-nya. Di sini kita memakai variable final. Variable final itu untuk controller editing, jadi untuk memasukkan email dan password. Kalau sign up-nya itu ada email, nama, password, dan confirm password-nya. Oke, yang pertama untuk login-nya itu, untuk cek-nya ini ada final email untuk memasukkan emailnya, dan final password untuk memasukkan password. Lalu di sini ada variable if. Ini if email is empty, password is empty, return. Nah, di sini itu variable if ini itu menunjukkan jika kalau misalnya email ini kosong atau passwordnya ini kosong, ini akan di return dan akan keluar pesan field requirement, dan isi pesannya itu please input a valid email address dan password. Jadi kalau misalkan emailnya kosong atau passwordnya kosong, nggak bakal bisa. Jadi akan keluar message seperti ini. Lalu untuk yang di bawahnya ini untuk kalau misalnya email yang kita masukkan itu sudah terdaftar, lalu ia akan langsung ditujukan ke home. Kalau misalkan emailnya itu belum terdaftar, akan terjadi error.
Lalu di sini untuk cek sign up-nya, untuk cek field sign up-nya, di sini kita ada final email. Ini untuk masukkan email final message-nya untuk nama, dan final password-nya itu untuk password. Masih sama seperti yang tadi, kalau misalkan emailnya kosong atau passwordnya kosong, itu akan di-return dan akan menunjukkan message yang sama dengan kata-kata juga yang masih sama. Lalu selanjutnya itu untuk codingan yang ini itu untuk memasukkan emailnya. Jadi semisalnya kita menulis emailnya asal-asalan, kayak nggak ada @gmail.com-nya itu akan keluar message seperti ini, valid email. Terus dengan isinya itu, please input a valid email address. Jadi nggak bakal bisa kalau kita cuma masukin asal, akan error dan muncul message seperti ini. Dan masih sama yang tadi, misalnya kalau emailnya ini belum terdaftar, jadi dia nggak akan bisa masuk, akan error. Jadi kalau misalkan dia terdaftar, baru bisa untuk ke home. Lalu selanjutnya ini untuk form loginnya, kita menggunakan kolom untuk email address-nya dengan stylenya textile dan colornya itu warna abu. Ini untuk controllernya, untuk keyboard type-nya, text inputnya, dan lain-lain seperti ini. Dan ini untuk kontainernya, untuk color, height, dan seperti ini. Ada size box-nya juga. Lalu selanjutnya ada kolom untuk password. Ini sama seperti tadi, sama seperti email. Tapi bedanya di sini kita memakai show password dan hide password. Di sini kalau misalkan untuk uh, masuknya itu, jadi untuk melihat password yang kita masukkan itu benar atau enggak, untuk mengecek di ada show password dan hide password. Ini tujuannya untuk itu memakai iconnya. Nah, ini untuk ini codingan kalau misalkan ininya untuk menunjukkan passwordnya. Sama ada kontainernya juga, sama yang seperti tadi, box-nya. Lalu di sini ada button untuk loginnya. Loginnya itu seperti ini. Terus juga ada ini, dimasukkan ke cek file login yang tadi, akan dilihat lagi size box-nya. Settingannya seperti ini. Dan di sini ada text or, jadi nanti saya akan tunjukkan seperti apa hasilnya. Seperti ini aturan-aturannya. Lalu selanjutnya di bawahnya itu ada button login with Google. Dan juga di sini ini tuh image asset ini untuk memasukkan image-nya ke dalam buttonnya. Jadi nanti di dalam button login with Google-nya itu ada apa namanya, icon Google-nya. Tuh. Nah, ini sama kan tadi, kalau misalkan emailnya itu, email Google-nya ini dia belum terdaftar, jadi dia nggak bakal bisa masuk, akan error. Kalau misalkan dia sudah terdaftar, baru bisa. Oke, selanjutnya itu ada form buat sign up-nya. Di sini juga kita memakai kolom untuk email address-nya dengan masih sama, style pakai textile, juga color gray, juga sama aturan-aturannya. Untuk controller, keyboardnya, text inputnya, kontainernya juga sama, size box-nya juga. Lalu password masih sama ya, sama kayak yang tadi. Lalu kolom passwordnya, kontainernya juga sama, size box-nya. Bedanya di sini juga ada confirm passwordnya. Jadi kalau misalkan seperti register pada umumnya, kalau misalkan kita memasukkan passwordnya itu harus 2 kali. Ini semisalnya kalau ini nih, ini itu codingan kalau semisalnya password yang kita tulis di confirm password ini tidak sama dengan passwordnya. Jadi kalau misalkan nggak sama atau lebih satu, kurang satu, atau salah huruf, itu akan muncul pesannya password not match kalau misalkan tidak sama.
atau login untuk pengecekan sign up yang tadi, email, passwordnya dan lain-lain. Dan suka sama size boxnya. Lalu ada button register di sini. Button register. Masih sama kayak yang tadi, kalau misalkan passwordnya nggak sama akan memunculkan message seperti ini, password not match. Seperti itu. Sama kayak tadi, dicek dulu. Buat return scaffoldnya, kontainernya ini kalau ini tuh untuk memasukkan image ya, image logo startupnya, terus dengan size-nya seperti ini, kolomnya. Ini untuk button loginnya, button loginnya, button color, kolom seperti ini. Untuk loginnya. Kolom sign up-nya seperti ini. Oke. Seperti ini. Langkah berikutnya yaitu membuat file home.dart pada folder lib yang ada dalam project input. Nah, di sini kita akan membuka terlebih dahulu file tersebut. Nah, ini dia file home.dart tersebut. Yang pertama, kita akan mengimport package-package-nya terlebih dahulu agar masuk ke dalam file home.dart. Yang pertama ada import package firebase underscore out, garis miring firebase underscore out.dart, lalu ada import package flutter underscore cupertino.dart, lalu ada import package flutter underscore material.dart, lalu ada import package URL launcher garis miring URL underscore launcher.dart, lalu ada import package dari folder UI input, yaitu nanti ada page underscore view underscore dart, lalu ada tracking lines.dart, lalu ada out.dart. Setelah itu kita akan membuat kelas homepage menggunakan stateful widget. Sini kita akan mengoverride, kita membuat stage homepage yaitu namanya underscore homepage stage. Nah, di kelas ini nanti kita akan membuat kelas underscore homepage stage. Lalu kita pertama masukkan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Lalu ada string underscore text on foods. Lalu ada integer underscore current index sama dengan 1. Lalu ada final page controllers underscore page controllers. Itu nanti buat page controllers. Terus viewport fraction-nya untuk desainnya biar sesuai. Lalu initial page-nya menunjukkan itu halaman pertama. Nah, langkah selanjutnya kita akan override default init stage pada stateful widget-nya. Lalu di sini kita akan nge-initially page controller pada menu. Jadi ketika di scroll ngasih tahu bahwa ini page berapa. Nah, selanjutnya kita akan membuat widget-nya dengan menggunakan widget scaffold. Sini drawer-nya sama dengan 0. Lalu background color-nya itu nanti berwarna white atau putih. Lalu kita menggunakan widget upbar. Nah, di sini kita akan menggunakan background color warna putih juga nanti di upbar-nya. Terus di sini kita akan menggunakan icon button yang dimana nanti akan menunjukkan gambar. Akan mengeluarkan gambar. Nah, di sini body column nanti ikonnya akan bersejajar ke bawah. Lalu di sini kita akan membuat cons padding. Paddingnya itu nanti kita atur left atau kiri 15, kanan top atau atas 6. Jadi nanti posisi text delicious-nya ini ada di sebelah kiri dan kiri atas. Lalu selanjutnya kita akan membuat cons padding lagi. Kita atur juga paddingnya ini.
15 dan 6, kiri 15 dan top 6. Lalu nanti ada isi teksnya yaitu vote for you. Itu nanti posisinya di bawah yang delicious. Angka selanjutnya yaitu membuat concise box dengan ukuran panjangnya 25. Lalu kita mengatur paddingnya dengan left 15, right 15. Terus kita buat widget child row itu nanti biar ikonnya berjejer ke samping. Terus nanti di dalam widget child ada widget children lagi, yang mana akan menghasilkan text button foods. Nah, ini nanti untuk text style-nya itu font size-nya berukuran 15 dan colors-nya itu nanti akan berwarna hitam. Lalu di sini untuk button style, yaitu tombol untuk style tombolnya. Ini menggunakan overlay color. Nah, nanti ini kalau misalkan di on press, dia akan ke underscore text on foods, dia akan memanggil itu. Lalu untuk underscore text on foods-nya itu, ukurannya ini nanti ini akan diatur ke bottom center, terus dengan ukuran tinggi 3. Nah, ini nanti untuk warnanya. Selanjutnya itu ada, kalau tadi untuk foods, nah ini selanjutnya ada expanded untuk menghasilkan text box drinks. Text button drinks maksudnya. Stylenya masih sama kayak yang tadi, font size-nya itu 15, colors-nya itu black. Nah, ini untuk style button style-nya sama, pengaturannya masih sama kayak tadi. Terus kalau dia di on press akan keluar ke underscore text on drinks. Nah, ini yang selanjutnya expanded untuk text button desserts. Untuk style, text style-nya itu font size-nya 15, color-nya black, masih sama kayak yang tadi. Terus untuk style button style-nya juga sama kayak yang tadi, dan dia kalau di on press akan keluar ke desserts, underscore text on dessert. Nah, ini untuk atur underscore text on desserts-nya. Selanjutnya untuk concise box. Nah, ini nanti untuk menampilkan teks pesan sekarangnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat widget underscore generate page, nanti di mana jika ifs underscore text on sama dengan foods, nanti dia akan menampilkan food page atau halaman foods-nya. Jika dia memilih drinks, nanti akan menampilkan halaman drinks-nya. Nanti kalau dia memilih dessert, maka akan menampilkan halaman desserts. Nah, jika dia tidak memilih dari ketiga itu, nanti akan menampilkan no page found. Di sini kita langkah selanjutnya yaitu membuat widget underscore food page-nya biar nanti kalau dipanggil akan keluar. Nah, di sini akan menggunakan widget size box ini dengan aturan-aturannya. Nah, nanti di sini akan menampilkan page view card, di mana nanti yang pertama itu akan menampilkan gambar mie goreng dengan bacaannya mie goreng dan harganya 10.000. Lalu yang kedua itu akan menampilkan gambar nasi goreng dengan bacaannya nasi goreng dan harganya 25.000. Lalu yang ketiga itu
akan menampilkan gambar sate ayam dengan harganya itu 27.000 dan bacaannya sate ayam. Lalu yang keempat itu ada page view card-nya spaghetti, nanti akan menampilkan gambar spaghettinya juga dengan harganya 11.000. Di sini adalah aturan posisinya, di mana nanti akan berada di bottom center di bawah tengah. Sini paddingnya juga kita atur di bottom 16.0. Nah, yang selanjutnya itu yaitu widget underscore drinks page-nya. Kita nanti kita menggunakan size box dengan height-nya itu 1,8 sampai 90,0. Terus nanti widgetnya ada stack di dalam widget tersebut. Nanti kita atur padding-nya yaitu bottom 40.0. Terus kita menggunakan widget lagi, kita manggil page view-nya menggunakan underscore page controller. Lalu nanti akan menampilkan cons widget page view card-nya. Nanti yang pertama itu ada gambar lemon tea dengan bacaan lemon tea, lalu harganya 10.000. Lalu yang kedua ada gambar boba milkshake dengan bacaannya boba milkshake dan harganya 20.000. Lalu yang ketiga ada gambar juice atau jus, nanti tulisannya itu juice dan harganya itu 12.000. Lalu yang terakhir itu nanti ada gambar kopi dengan bacaan kopi dan harganya 15.000. Nah, di sini nanti kita akan mengatur posisinya itu ada di bagian bawah tengah, paddingnya juga kita atur juga, bottom itu 16,0. Lalu selanjutnya ini ada widget underscore dessert page menggunakan sama kayak tadi widget size box. Di sini kita atur height-nya itu 1,8 sampai 90,0. Terus kita menggunakan widget stack dengan anak children-nya itu widgets. Terus nanti kita atur padding-nya juga 40,0 sama kayak tadi kita manggil page view dan akan menampilkan page view card, yaitu nanti yang pertama akan keluar pancake dengan gambarnya juga, nanti ada gambar pancake, harganya itu 20.000. Lalu juga ada page view card, nanti ada gambar ice cream, terus ada nanti bacaannya ice cream, terus harganya 11.000. Yang ketiga itu nanti ada gambar waffle dengan dengan bacaan waffle dan harganya 25.000. Lalu ada lemon cheesecake slice, nanti juga ada gambarnya dan harganya 17.000. Nah, di sini sama kayak tadi juga, ini buat mengatur posisi page view card tersebut, widget tersebut. Nanti ada berada di bottom center dan padding-nya juga kita atur bottom 16.0.